Assalamualaikum Sobat Football United. Langsung saja ada kabar terkait dengan situasi penyerang di Manchester United. Ada beberapa sumber ya, Fabrizio Romano memberikan update terbaru terkait dengan Marcus Rashford ke AC Milan. Tidak mungkin AC Milan lebih memilih untuk mendatangkan Kyle Walker. Dan hanya ada satu tempat saja untuk pemain Inggris di AC Milan. Dan ini berarti ya Rashford ke AC Milan tidak akan terjadi. Salah satu sumber di Gianluca Di Marzio mengatakan kalau bahwa Manchester United tidak memberikan tawaran pembuka untuk terkait dengan gaji Rashford. Inilah kenapa pihak dari AC Milan akhirnya meninggalkan negosiasi, di mana memang gaji dari Marcus Rashford ini sangat tinggi ya, dan ini memang menjadi topik utama bagi klub-klub yang ingin meminjam Marcus Rashford. Dan disebutkan oleh Fabrizio Romano kalau ada dua klub saat ini yang memiliki kemungkinan untuk mendatangkan Marcus Rashford. Nomor satu adalah Borussia Dortmund. Lalu yang kedua adalah Barcelona yang dikabarkan berminat juga terkait dengan Marcus Rashford. Tapi untuk Barcelona ini masih harus melihat situasi dengan Ansu Fati. Dan dari situ kalau menurut gue secara dengan amatiran, saat ini pole position atau posisi terdepan ini ada pada Borussia Dortmund. Tapi apakah ini berarti akan langsung oke-oke saja ke Borussia Dortmund? Gue pikir tidak seperti itu. Karena dari awal Borussia Dortmund ini bukan yang terdepan. Baru Borussia Dortmund ini berusaha untuk datang lagi ya di proses negosiasi ini setelah AC Milan tidak mungkin untuk mendatangkan Marcus Rashford. Nah, kalau melihat situasi saat ini ya, Borussia Dortmund mereka nampaknya memanfaatkan keadaan bahwa ya AC Milan mundur. Berarti mereka berpikir bahwa mereka ada di pihak yang lebih kuat terkait untuk negosiasi Marcus Rashford, khususnya dengan Manchester United, khususnya juga terkait dengan negosiasi gaji. Kita tahu ini salah satu menurut gua tantangan besar, gua sudah sebutkan, dan bisa saja Borussia Dortmund mengatakan kepada Manchester United, oke, tidak ada yang mau dengan Marcus Rashford, hanya ada kita saat ini, di mana Barcelona juga masih mempertimbangkan faktor lain. Maka Borussia Dortmund akan mengajukan proporsi pembayaran gaji Marcus Rashford yang mungkin tidak sesuai yang diinginkan oleh Manchester United. Dan dikabarkan oleh Sky Sports bahwa saat ini keadaan bagi Manchester United untuk melepas Marcus Rashford ya, ini meningkat menjadi sulit. Borussia Dortmund akan terus berusaha untuk mendorong, tapi situasi finansial ini adalah masalah besar. Tapi di sisi lain, Sky Sports mengabarkan bahwa Manchester United ini relax ya, mereka tidak panik, mereka tidak tertekan terkait dengan situasi ini. Dan apa ini artinya? Menurut gua seperti yang dikatakan oleh Fabrizio Romano bahwa memang dari awal keadaan dari Marcus Rashford ini semua pintu terbuka. Bisa jadi dia akan pergi dengan status pinjaman atau dia tetap akan stay di Manchester United. Nah sekarang, kalau ternyata Rashford ini tetap stay di Manchester United dengan gaji 300.000 per pekan, salah satu yang tertinggi di Manchester United, kalau dilihat dari perspektif tersebut, maka hanya ada satu opsi bagi Ruben Amorim untuk memaksimalkan kapasitas dari Marcus Rashford. Iya, saat ini dia belum bermain secara maksimal, tapi kalau hanya menuruti semacam kayak emosi saja ya, lalu Rashford ini tidak dimainkan dan lain-lain, maka situasi akan lebih susah bagi Manchester United di musim panas nanti, di mana Manchester United harus melepas Rashford dengan transfer. Dan situasi transfer ini, ya Manchester United tentu saja ingin mendapatkan keuntungan yang lebih ya terkait dengan Marcus Rashford ini. Dan sebenarnya skema yang paling ideal adalah memang melepas Rashford dengan pinjaman di musim dingin kali ini, dengan harapan dia bisa berperforma bagus, lalu ya di musim panas nanti ada tawaran yang lebih signifikan. Nah ini menarik menurut gue situasi dengan Marcus Rashford ya, akan terus gue pantau nih perkembangannya, insya Allah, dan akan gue sampaikan di channel ini. Feeling gue bisa jadi akan tetap ke Borussia Dortmund. Sekali lagi gue bisa salah ya, tapi feeling gue nampaknya akan seperti itu, karena dari pihak pemain sendiri ini juga memegang kunci. Dan dari melihat perkembangan saat ini, nampaknya memang pihak dari Marcus Rashford pun juga mencari jalan keluar nih dari Manchester United di musim dingin kali ini. Dan terkait dengan Marcus Rashford, ada kabar dari ESPN.co.uk, Mark Odgen memberikan informasi bahwa AC Milan ya mempertimbangkan untuk meminjam pemain Chelsea Joe Felix
dan juga salah satu di antara duo Manchester United, Joshua Zirkzee dan atau Rasmus Højlund, setelah mereka ini gagal untuk mendaratkan Marcus Rashford. Manchester United butuh untuk mendatangkan penyerang lainnya sebelum mereka bisa melepas Zirkzee ataupun Højlund di situasi pinjaman. Juventus juga tertarik di pasangan tersebut, tapi prospek untuk salah satu dari mereka meninggalkan Manchester United di bulan ini nampaknya realistik, walaupun Rashford menemukan klub baru. Ya, dalam beberapa pertandingan terakhir nampak memang lini depan dari Manchester United ini bermasalah. Dan bukan hanya beberapa pertandingan terakhir ya, musim ini dan bahkan musim lalu pun juga seperti itu. Lini depan Manchester United, daya dobraknya menurut gue tidak cukup bagus dan ini memberikan kesulitan. Salah satu solusinya tentu saja mendatangkan pemain baru. Nah, sekarang ini memang Manchester United dengan jangka waktu yang tipis ini ya, 2 pekan, mereka harus jeli. Artinya, mereka mungkin akan melepas Joshua Zirkzee ataupun Rasmus Højlund dan punya potensi juga melepas Marcus Rashford. Tapi pertanyaannya selalu, dan ingin gue selalu tekankan di sini, solusi itu ataupun masalah itu tidak selesai dengan melepas pemain saja. Harus ada siapa yang diganti, dan diganti ini nggak bisa ngawur-ngawuran ya, asal sebut nama mungkin yang saat ini sedang bagus atau seperti apa. Bagaimana keadaannya, gajinya berapa, transfernya seperti apa, keadaan finansial dari Manchester United juga seperti apa. Menurut gue hal-hal tersebut harus diperhatikan. Dan sampai dengan saat ini menurut gue nama-nama yang dikaitkan dengan posisi penyerang ini masih belum konkret. Itu yang dari gue dengarkan. Artinya ada Victor Gyökeres, ada Victor Osimhen. 2 nama tersebut menurut gue nampak seperti di luar jangkauan dari Manchester United melihat situasi keuangan. Ya bisa saja berimajinasi ataupun berfantasi ya. Nah, nanti kan itu bagus tukang gedor gawang lawan dan lain-lain. Iya, tapi gue tidak bisa berbicara hanya karena kemampuan saja dari mereka begitu ya. Tapi juga bagaimana realistis situasi keuangan dari Manchester United, sehingga apa yang disebutkan itu menurut gue secara dengan amatiran dan tidak terlampau asal-asalan. Nah, ini menarik. Manchester United dari informasi ini berarti mereka pun juga ingin nih merombak lini depan. Dan mereka juga berburu dengan waktu. Di sisi lain, mereka jelas menurut gue butuh kualitas di lini depan. Dan solusinya ada 2. Apakah mereka memaksimalkan situasi saat ini, artinya head coach yang mendorong ya. Kalau dari situ mungkin pastinya ada 2 suara perdebatan. Yang satu mengatakan mungkin ya nih pemain sudah mentok, nggak bisa segala macam. Atau di sisi lain ya mereka memang harus dikembangkan. Rasmus Højlund masih muda, Joshua Zirkzee pun juga seperti itu. Atau opsi kedua ya mereka dilepas dengan mendatangkan pemain baru, dan ini juga harus cepat diidentifikasi. Siapa yang mengidentifikasi? Apakah head coach? Enggak. Dalam posisi ini yang mengidentifikasi ya manajemen Manchester United, Jason Wilcox ya, Christopher Vivell misalnya. Nama-nama itu sih yang harus bergerak untuk dengan cepat bahkan yang mengidentifikasi dan mengejar nih. Di samping juga harus menjaga keseimbangan skuad. Dan menurut gue nih sangat menarik semakin dekat periode ini akan berakhir ya. Bursa transfer musim dingin ini masih ada sekitar 2 pekan. Manchester United menurut gue butuh perbaikan, itu jelas. Tapi bagaimana Mursa buat Football United? Haruskah dilepas? Ataukah mendatangkan pemain baru? Siapa kira-kira? Bisa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.